Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya. Kita ngobrol-ngobrol santai seperti biasanya ya. Ada yang beda nggak dari video saya kali ini? Ada nggak? Ya, jadi kali ini saya menggunakan topi apa? Topi SMA ya, topi seragam waktu saya SMA. Kenapa? Karena hari ini saya akan sedikit menceritakan apa ya, salah satu kesan paling gokil teman-teman saya ini tuh, cerita saya dengan teman-teman saya waktu seru-serunya masih sekolah. Saya akan berbagi cerita ya, kita saling ngobrol lah, kita berbagi cerita. Kembali lagi karena channel saya ini memang saya buat untuk agar kita bisa berkomunikasi, kita semua bisa mengobrol dengan santai, kita bicara-bicara santai ya. Kita mengenang masa lalu, kita membicarakan masa depan, kita membicarakan apa sajalah, yang penting bukan kita merugikan orang lain. Itu channel saya memang topiknya saya bikin seperti itu. Jadi ada apa dengan topik ini? Saya akan sedikit bercerita tentang apa ya, tentang masa-masa indah saya waktu masih SMA. Ini sedikit cerita dari sekian banyaknya masa kenangan saya waktu sekolah. Jadi saya ingin menggunakan topik ini itu untuk gimana ya, mengingatkan saya di masa-masa saya sekolah dulu. Begini, saya kalau pakai pakai topi tuh begini, pantas enggak ya? Apa kelihatan lebih cupu ya? Saya nggak tahu. Eh, Gimana ya? Cocok nggak ya pakai topi ini? Nggak tahu. Jadi ini itu nama sekolah saya di sini. Ini nih, kasih lihat, ini SMA saya. Nah, ini sekolahan SMA dulu saya sekolah di sini. Jadi ada apa dengan topi ini? Ada apa dengan cerita dengan topi SMA kan? Jadi begini teman-teman. Kan yang namanya sekolah itu pasti setiap hari Senin kita melakukan upacara ya. Kita melakukan upacara. Setiap hari Senin pun pasti kita dituntut untuk berangkat lebih awal. Pasti kita itu dituntut berangkat lebih pagi karena mungkin dengan adanya upacara, jadi jam apa ya, jam ditutupnya gerbang sekolah itu agak sedikit maju 10 sampai 15 menit gitu kan. Jadi begini teman-teman, langsung saja ke inti pembahasan ya. Langsung ke cerita unik saya ini. Ini cerita teman-teman saya dan saya juga, ini benar-benar kisah nyata. Mungkin kalian dengan video ini kalian juga bisa mengenang masa-masa kalian waktu SMA, waktu kalian sedang sekolah SMP, atau kalian yang ingin menceritakan kisah asik kalian dengan sahabat kecil kalian SD. Terserah lah dengan siapa, yang penting kita membahas, ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi begini, jadi tempo hari itu, di beberapa tahun yang lalu waktu saya masih sekolah kan dengan teman saya. Jadi ini ada teman saya itu, teman saya yang ini itu gimana ya, rumahnya deket sama saya, dan kebetulan rumah saya sama rumahnya teman saya itu masih satu kampung dengan SMA. Jadi tempat sekolah itu dengan rumah saya kurang lebih sekitar 200 meter, 200 meter. Jadi kan jalan sudah bisa kan, jadi ya jalan, nggak pernah naik motor teman-teman, karena saya rasa untuk apa naik kendaraan kan, eh cuman kisaran 200 meter kan deket kan gitu, nggak sampai 1 kilo, nggak sampai seberapa, meskipun teman-teman yang lainnya itu semua pakai motor, tapi ya, ini saya dengan teman saya yang satu ini selalu jalan kaki bersama gitu kan. Ini benar-benar gimana ya, masa indah saya dengan teman saya yang ini gitu.
Jadi waktu itu bertepatan dengan hari Senin ya. Waktu itu upacara bendera. Jadi saya sudah bilang tuh kemarinnya kan Senin masuk sekolah itu saya bilang di hari Minggu sore itu saya sudah ingatkan teman saya, eh sebut saja namanya itu, ini saya samarkan, saya apa, gimana ya, nggak sebut nama ya, sebut sebut saja dia tuh si A. Jadi waktu hari Minggu itu sudah saya chatting, sudah saya telepon dia, teman saya si A ini. Si A ini aku ingatkan karena kebiasaannya kalau aku gimana ya, jemput dia kan, eh, gimana ya, selalu jemput dia meski jalan kaki kan, janjian untuk jalan bareng kan gitu. Jadi aku ingatkan, "Hey A, besok jangan lupa, besok upacara aku sudah nggak mau telat lagi, aku kapok ditegur sama guru kan gitu. Aku kapok karena nunggu kamu yang selalu gimana, nggak siap kak waktu di apa, waktu diajak berangkat jadi kena tegor, kena skor di BK kan gitu." Jadi saya langsung saya bilangin begitu, dia bilang iya iya siap-siap, nanti besok saya sudah siap-siap kan gitu. Ternyata waktu keesokan harinya aku itu semangat sekali teman-teman. Yang biasanya aku itu berangkatnya molor-molor karena rumahku dekat SMA, jadi agak santai kan, agak santai. Jadi begitu. Santai lah, kenapa kok santai ya? Karena dekat, masih satu kampung, masa mau berangkat jam setengah 7, mau berangkat jam 6 kan nggak mungkin. Mungkin ya kak, itu derita kalian yang rumahnya jauh sama tempat sekolah kalian ya, pasti kalian tuh berangkatnya lebih pagi daripada saya sama siswa yang lainnya yang rumahnya dekat kan gitu. Jadi begitu aku berangkat jam setengah 7 ke rumah temanku, itu ternyata jam setengah 7 itu dia belum ngapa-ngapain coba, belum apa, belum siapin alat tulisnya, belum siapin buku-buku mata pelajarannya pada hari itu, terus belum mandi coba. Belum mandi itu gimana ya, setengah 7 teman-teman, pukul 6.30 WIB, padahal sudah aku ingetin kan, kemarinnya itu sudah aku ingetin kan gitu. Capek aku pun. Aku bener-bener waktu itu kesel sama dia teman-teman. Tapi di waktu kejadian ini aku nggak kesel. Gimana ya, soalnya lucu kalau diinget-inget gitu. Dia itu jam setengah 7 belum ngapa-ngapain, aku datang baru dia mau mandi. Kalau aku nggak datang mungkin dia nggak mandi, nggak siap-siap, karena dia mungkin selalu kebiasaannya, patokannya kalau saya datang, saya sampai di rumahnya dia baru siap-siap, baru mandi, selalu begitu teman-teman. Jadi aku sebagai temennya itu gimana ya, agak marah, tapi ya kalau diinget-inget sekarang itu ngeselin permisa. Ngeselin beneran deh. Jadi itu aku nungguin di depan rumahnya, aku bete kan, tiap hari disuruh nungguin, masa sudah aku ingetin, sudah aku tegur, pokoknya kalau aku datang kamu harus sudah siap, nanti daripada telat lagi. Masa aku datang pagi-pagi, gara-gara dia, gara-gara apa ya, gara-gara nungguin dia di rumahnya, jadi yang kena skor bukan hanya dia tapi saya juga kan. Tapi di hari Senin itu, aku di tepat pada hari itu, dia itu gimana ya, dia kan anak SMA sama dengan saya. Itu seragamnya abu-abu yang seperti ini. Jadi abu-abunya gimana ya, agak cerah, abu-abunya itu agak cerah seragamnya. Jadi yang bukan enggak abu-abu yang pucat kayak SMK gitu, enggak, seragamnya itu abu-abu cerah. Jadi pada waktu itu sudah aku bilangin, aku tungguin. Mandinya lama banget teman-teman, lama banget, padahal itu hari Senin upacara. Gimana perasaan saya coba, pasti saya kan agak marah, pasti saya itu gimana ya, khawatir kalau nanti telat lagi, masa diskor. Itu bukan murni kesalahan saya karena nungguin teman saya, jadi aku ikutan kena skor kan gitu.
Ternyata dia mandinya agak lama. Habis itu setelah mandi dia sudah siap-siap kan, pakai pakaian seragam, pakai apa. Itu ternyata kaos kaki teman-teman. Kaos kakinya ternyata nggak ada. Dia cari dulu kaos kaki, dia cari kaos kaki. Masih nggak ada itu. Akhirnya nggak pakai kaos kaki. Itu satu. Dan yang kedua, karena dia itu buru-buru ya, dia juga akhirnya tahu kalau mau telat. Akhirnya dia tuh nggak pakai sisir, jadi rambutnya tuh dibiarin berantakan gitu. mana mana rambutnya kan agak kerebo ya, agak keriting gitu, panjang. Jadi ya gimana ya, amburadul lah dia kalau sekolah mah, beneran dah, dia tuh amburadul. Kalau teman kalian ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada komen deh, sebutin namanya. Nanti kita ngobrol bersama, kita ajak ngopi ya. Siapa tahu dengan ngopi bersama kan bisa bernostalgia, kita saling bercanda kan, cerita-cerita masa lalu di waktu sekolah. Jadi setelah itu dia udah nggak pakai sisir, nggak pakai kaos kaki, terus dia cari topinya juga nggak ada teman-teman. Saya pikir itu begini loh, kemarin dia tuh ngapain aja gitu kan, sudah dibilangin sudah gimana, kok topinya masih nggak ada, kok dasi juga nggak ada kan gitu. Dasi, topi, kaos kaki itu nggak ada teman-teman dia itu. Gimana coba, jika kalian punya teman kayak gitu pasti kalian juga gregetan kan. Antara gregetan sama sungkan. Kalau kalian gregetan mau marah kan pasti sungkan, namanya juga temen kan. Nah jadi gitu. Setelah itu dia cari-cari lama-lama nggak ada. Ini waktu sudah mepet teman-teman. Kalau nggak salah itu sudah pukul 7 WIB, pukul 7 kurang 15 menit WIB. Kan ditutupnya gerbang pintu sekolah itu kalau hari Senin, kalau nggak salah seingatku jam 7 kurang 5 menit atau 10 menit. Jadi di situ aku gugup tuh, cepet, ayo cepet, kita nanti telat. Kamu itu gimana, aku kan langsung protes kayak gitu, nggak peduli lagi tuh di rumahnya dia ada siapa lagi, nggak peduli. Dan secara bersamaan dia kan bingung tuh, akhirnya teriak-teriak, akhirnya serumahnya dia juga itu ribut. Serumahnya dia itu gimana ya, pusing mikirin dia karena sifatnya yang kayak gitu kan. Kebiasaannya memang kalau habis pakai taruhnya sembarangan kan gitu. Nggak dirawat, jadi ya gimana ya. Akhirnya dia tuh punya itu, kebetulan dia tuh tinggal sama sepupunya itu sekolah SMA, terus di tempat sekolah SMK. Jadi kan seragamnya warnanya agak beda ya. Seragamnya kalau di SMA aku itu biru yang agak terang, birunya itu biru yang abu-abu, biru yang gimana ya, yang nyala gitulah birunya. Nah, punya saudaranya dia itu, punya sepupunya itu abu-abu pucet teman-teman. Akhirnya dia nggak ada. Coba apa yang terjadi coba? Dia ketemu kaos kaki SD dia, kaos kaki MI. Dia kan dulu SD-nya MI. Jadi dia lihat ada kaos kaki MI, ada tulisannya tuh madras kok MI apa ya, kalau SD-nya Islam itu apa ya namanya, Aliyah ya, Aliyah atau apa yang nggak tahu aku, MI apa Aliyah ya. Jadi gitulah, yang penting itulah, yang jelas setara dengan SD itu loh. Nah itu dia pakai tuh, sekolah ada namanya, ada label sekolahannya kan gitu, dipakai tuh padahal dia SMA kan, dipakai itu kaos kakinya dengan nama SD kan begitu, nama SD-nya dia. Terus dasinya itu juga nggak ketemu teman-teman. Dasinya pun pakai dasi SMP coba. Dasi SMP dipakai dipakai upacara, dipakai upacara di SMA. Coba gimana coba, kurang gokil apa temen aku yang satu ini. Dia tuh akhirnya pakai kaos kaki SD, pakai dasi pakai dasi SMP, terus topinya juga dia nggak ada. Akhirnya topinya sepupunya dia yang SMK itu dipakai. Jadi waktu pacarnya itu gimana ya, orang langsung dia itu kan karena takut kalau disekor ya, takut kalau dipanggil ke tengah lapangan karena nggak lengkap kan gitu. Jadi akhirnya dari situ
dari rumahnya dia, aku sama dia tuh langsung buru-buru langsung lari tuh, 100 meter lari. Coba gimana coba itu pagi-pagi mau sekolah yang seharusnya kita enjoy ketemu teman-teman malah ngos-ngosan di sekolah jadi ngos-ngosan gara-gara dia, karena takut telat. Akhirnya pas masuk pintu sekolahan langsung bunyi bunyi bel sekolahan, bunyi klakson sekolah, bel sekolahan itu langsung berbunyi kalau tanda gimana ya, sudah waktunya ngumpul untuk upacara kan gitu. Akhirnya kami langsung masih lari terus. Waktu yang lainnya kita sudah lihat yang lainnya juga masih jalan ke lapangan, kita berdua masih santai jalan ke kelas, masih naruh tas kan kita dengan santainya, dengan enjoynya, nggak ngerasa bersalah, nggak gugup sama sekali, nggak takut kalau dimarahin guru, masih santai tuh. Kita santai karena kan sudah di sekolahan. Waktu itu akhirnya ternyata teman-teman laki-laki tuh gimana ya, yang seperti yang saya bahas yang di video saya yang lainnya. Teman-temanku sekelas yang laki-laki itu semuanya sama perempuannya itu gimana, persaudaraannya itu benar-benar raket gitu loh, kekeluargaannya. Jadi eh, teman-teman yang lain yang laki-laki tuh nungguin aku sama temanku sampai datang. Akhirnya kita datang, teman-temanku langsung kaget langsung terpana terpesona lihat penampilan temanku yang satu ini. Apaan coba, sekolah macam apa dia itu? Sekolah macam apa kan? Masa seragamnya sudah nggak digosok kan, nggak disetrika gitu, jadi kumal benar-benar lungset gitulah, kayak lungset. Terus gimana, kaos kaki SD itu kelihatan namanya. Setelah akhirnya temanku juga sadar langsung kalau itu dasinya juga dasi SMP. Waktu temen aku ketawa, ternyata si temen aku itu akhirnya ngeluarin topinya. Temen aku malah tambah ngakak tuh, ngakak ngakaknya lah semua satu kelas karena topinya topi SMK. jadi jadi gimana ya, bayangin deh kalian baris waktu upacara kan, di situ banyak anak-anak yang lain, banyak siswa yang lain, banyak kelas lain, kita satu sekolah dikumpulin jadi satu, yang lainnya nggak ada yang beda. Cuma teman aku di antara beratus-ratus siswa, cuma temanku yang penampilannya beda. Dari dasinya, dari topinya, dari kaos kakinya itu kelihatan semua kalau itu bukan seragam SMA yang tempat kami belajar kan gitu. Akhirnya waktu upacara itu 1 2 3 menit sampai upacara dimulai itu belum ada yang sadar kalau temen aku itu pakainya seperti itu, amburadul lah. Jadi kita upacara santai. Waktu setelah beberapa menit upacara, ternyata itu teman-teman yang lain tuh sadar, maksudnya teman-teman kelas yang lain itu sadar kalau akhirnya tahu ngelihat teman aku yang pakainya serba konyol kayak gitu kan, amburadul lah. Karena memang dia itu anaknya nggak telaten, nggak teliti emang. Waktu itu dia masih sangat ceroboh. Akhirnya teman-teman yang lain itu, kelas-kelas yang lain ketawa semua. Bayangin di tengah lapangan, di waktu baris upacara, akhirnya semua ribut kan gitu. Akhirnya semua diketawain kakak kelas, diliatin kakak kelas itu kata gimana ya, kok kelihatannya itu siswa mana, coba itu anak mana kan gitu. Terus akhirnya para guru-guru itu sadar, akhirnya guru itu ngelihat temen aku, langsung guru-guru semua, bahkan wali kelas aku itu yang muji-muji, kelas aku itu dipuji-puji lah, kelas favorit, kelas unggulan kan gitu katanya, IPS 1 bro. Dia dipuji-puji, ternyata siswanya kayak gini. Jadi ya ketawa semua waktu pacar itu, semuanya ketawa, bahkan sampai wali kelas. Dia tuh awal-awalnya tuh lolos, jadi nggak dihukum, nggak
apa ya, nggak dijadikan satu dengan barisan anak-anak yang seragamnya nggak lengkap dengan yang lainnya, itu nggak, dia itu lolos. Waktu di tengah-tengah upacara akhirnya dia ketahuan. Pas ketahuan itu semuanya warga sekolah itu gimana ya, ribut ketawa karena ngelihat teman-teman aku itu ngelihat teman aku yang kocak itu kan, dia itu amburadul lah. Jadi dia akhirnya ketahuan, akhirnya sama OSIS itu dia dihampiri, langsung dibawa, disuruh gabung ke teman-teman yang lainnya yang seragamnya nggak lengkap. Ya itulah, setelah selesainya, akhirnya selesai, dia kena skor. Setelah upacara kita kembali lagi di kelas. Itu satu dari ceritaku yang cerita teman aku yang barbar ya. Itu salah satu teman aku. Kira-kira kalian punya teman nggak yang kayak gitu? Coba cerita dong, aku mau denger ceritanya kalian dong. Baik cerita pribadi kalian atau cerita teman kalian deh. Kalian cerita di komen, siapa tahu ada yang lebih lucu, ada yang bagaimana, ada yang apa ya, tingkah teman kalian yang konyol, yang lawak, yang gimana pun yang itu sekiranya berkesan dari kalian. Ya, yang namanya juga sekolah ya, namanya juga kita sebagai manusia pasti memiliki pribadi yang beda-beda. Ya, itu salah satu sifat temanku waktu SMA yang mungkin dia itu nggak akan aku lupakan. Maksudnya nggak akan lupa lah, karena saking kocaknya dia, saking ngawurnya, saking gimana, saking nekatnya gitu, saking cerobohnya waktu sekolah. Ya itu sekian dari saya, sedikit cerita. Maaf ya kalau sekiranya video saya itu video kali ini tuh garing lah, atau nggak seru, atau nggak menarik atau gimana, ya nggak apa-apa. Saya akan coba ingin berbagi cerita, semoga ini bisa membuat kalian itu eh, membuat kalian bisa flashback ke masa kalian, dimana kalian itu di waktu sekolah itu, entah kalian tuh merasakan punya teman yang kocak, atau kalian punya teman yang mungkin membuat kalian itu lebih dewasa, atau yang gimana, yang seru, atau yang kalian di sana tuh berlagak sok jagoan kan, ada teman-teman yang kayak gitu pasti ada kan. Ya untuk kita mengenang lah, ya gimana ya, memang kita bertambahnya detik, bertambahnya menit, bertambahnya jam, dan juga bertambahnya hari, pasti kita itu usia kita semakin berkurang kan, kita semakin dewasa, semakin apa. Jadi kalau pasti ada sesuatu kenangan di masa muda kalian itu yang nggak akan kita lupakan lah, nggak akan kita lupakan, pasti ada ya. Ya meskipun itu gimana ya, berkesan atau kurang berkesan baik, itu pasti ada yang nggak mungkin kalian lupakan, itu pasti ada. Tapi setuju gak sih kalau kalian itu dengan pendapat aku yang ini, pasti gimana ya, setiap orang pasti ada masanya dia itu ingin kembali ke masa lalunya. Jadi gimana ya, ingin kembali ke masa yang asiknya, ingin kembali ke masa yang serunya, kembali berkumpul dengan teman-temannya, kembali ingin merasakan gimana itu rasanya belajar di sekolah, eh, bolos sekolah bareng, bolos pelajaran, kita makan di depan guru waktu pembelajaran, tidur waktu pembelajaran, eh, terus gimana ya, kita curhat ke guru waktu pembelajaran, atau sebaliknya guru yang curhat dengan kita waktu pembelajaran kan ada juga. Itu semua aku alami di kelas aku itu. Ya mungkin ada cerita yang lebih menarik di kelas kalian, di masa-masa sekolah kalian. Coba kalian cerita, mungkin itu bisa membuat kita semakin bisa saling berbagi cerita, kita ngobrol di komen. Sekian dari video saya. Kalau garing ya minta maaf, karena ini memang video berbagi pengalaman kan, untuk mengabadikan cerita saya, untuk mengenang masa lalu saya dan mengingat masa lalu saya. Terima kasih. Jika ada atau kurang bagusnya jika ada kesalahan atau kurang bagusnya dari kosakata saya, dari cara penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena saya juga manusia, saya tidaklah sempurna, saya pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bernostalgia, jangan cuman kerja terus, jangan cuman mikirin kesibukan terus. Ada waktunya kalian tuh bersenang-senang, ada waktunya kalian itu pasti ada waktunya di mana kalian tuh ingin berkumpul dengan teman-teman kalian gitu ya. Oke, terima kasih. See you next my video.